Pada episode sebelumnya, Kunai dan Koto berhasil menyelamatkan Kiki disebabkan oleh alien yang berwujud energi spiritual bernama Reiko yang merasuki tubuh Kiki dengan tujuannya adalah untuk menemui orang yang dia cintai bernama Rentaro. Sebelumnya dia bertemu dengan Rentaro dan dia berjanji akan kembali ke bumi 1 tahun kemudian. Setelah 1 tahun lamanya, Reiko pun kembali ke bumi untuk menepati janjinya kepada Rentaro. Ternyata setelah diketahui bahwa waktu antara di planet Reo dan planet bumi itu berbeda. Jadi 1 tahun di planet Reo sama dengan 100 tahun di bumi. Meskipun dirinya tidak bisa bertemu dengan Rentaro atau pria yang dia cintai, akan tetapi dia sudah menepati janjinya. Lalu Reiko pun berterima kasih kepada Kiki dan meninggalkan tubuhnya Kiki. Setelah kasus selesai, Kunai yang ada di sana kembali berkelana. Tanpa sengaja dia bertemu dengan Death Gaban di dunia Setsuna atau bumi multiverse A8018. Dan cerita pun berlanjut pada episode 14 kali ini. Tapi sebelum itu, hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anugasatsu Toko Fans Urang Banua. Pada video kali ini kita akan langsung melanjutkan pembahasan Super Space Gaban Infinity. Ya, jangan lupa dulu yang belum subscribe, yang baru datang di channel saya, silahkan subscribe dulu, klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya, dan like video ini jika sekalian sudah menonton pembahasan saya sampai selesai, dan share ke teman-teman kalian pecinta tokusatsu. Ya, tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas episode 14 Gaban Infinity. Di awal cerita, Kunai yang bertemu dengan Death Gaban pertama kalinya langsung bertarung dengannya, dikarenakan Kunai juga sudah mendapatkan informasi dari Reiji bahwa Death Gaban lah yang menyebarkan Nega Emoji di seluruh alam semesta. Roy Amoy, Setsuna, dan polisi galaksi yang baru saja sampai di lokasi sudah memberitahu informasi kepada markas pusat di buminya Reiji. Lalu Roy Amoy memerintahkan kepada anggota polisi galaksi untuk mengepung Death Gaban. Namun Death Gaban mengeluarkan Nega Emoji-nya untuk mengubah para anggota polisi menjadi jahat. Lalu Setsuna yang turun tangan dan berubahlah menjadi Gaban Bushido untuk menghadapi Death Gaban. Di sisi lain, Reiji, Date Daisuke, dan Agi melihat catatan prestasi Patran dalam menjalankan tugas kepolisiannya dan lulus dari ujian kualifikasi Gaban. Lalu Patran bercerita dirinya dulu pernah ikut seleksi menjadi Gaban namun kalah dari Reiji. Namun sekarang dirinya berbeda. Patran yang ingin menjadi Gaban serta ingin merebut tahta Gaban dari Reiji. Dikarenakan kemunculan Gaban Raya sebelumnya membuat Patran sadar bahwa dirinya baru mengetahui adanya dimensi lain atau disebut dengan Cosmo Layer. Maka dari itu, Patran pun ingin menjadi Gaban agar bisa melindungi seluruh alam semesta. Kemudian Reiji pun menjawab jika dirinya tidak menjadi Gaban lagi, ya kan, atau digantikan oleh orang lain, itu tidak masalah, ya kan. Yang penting dia mengerjakan tugasnya, ya kan, seperti itu. Lalu Wanibuchi dan Patran mengejeknya. Patran berkatakan, kau ini pembohong, kata Patrick. Pembohong. Bilang saja kau tidak rela kan jabatan Gaban akan aku ambil, kata Patran. Sambil Patran membanggakan dirinya kan. Oh, aku akan menjadi Gaban. Gaban Patran ya. Cojaku. Saat Wanibuchi dan Patran berbalik arah. Dan saat itu pun Agi mendapatkan pesan dari markas pusat. Lalu Reiji, Date, dan Agi pun meninggalkan mereka berdua dan kembali ke ruangan divisi arsip. Pak Karel memberitahu bahwa markas pusat sudah mendapatkan info adanya reaksi negatif dari Death Gaban dan lokasinya adalah di bumi multiverse A8018. Dengan sigap para divisi arsip langsung berangkat menuju lokasi. Singkat cerita, divisi arsip tiba di buminya Setsuna. Reiji pun langsung menghadapi Death Gaban. Roy Amoy yang di sana diajak Agi untuk masuk ke unit Gabarion dan bertemu langsung dengan kepala divisi arsip yaitu Date Daisuke. Lalu Date Daisuke berkata bahwa dirinya ingin turun ke sana menemui Roy Amoy, namun tidak bisa dikarenakan oksigen di dunia lain berbeda. Roy Amoy sudah mengetahui hal tersebut dan dirinya juga tidak bisa bernapas jika pergi ke dunia lain. Kembali ke pertempuran, di mana Death Gaban dikeroyok oleh para Gaban yaitu Reiji, Kunai, dan Setsuna. Namun Death Gaban terlalu kuat sampai-sampai mereka bertiga kewalahan menghadapi Death Gaban hanya seorang diri. Tak lama setelah itu, Reiji, Kunai, dan Setsuna kalah melawan Death Gaban. Death Gaban yang ingin menghabisi Reiji
Lalu dia berkata dia sudah mengetahui wujud asli dari kekuatan Reggie, yaitu kekuatan yang berasal dari kedalaman lubang hitam di pusat galaksi. Inilah yang dimaksud Dead Gaban sebelumnya, yaitu kebenaran alam semesta adalah kekuatan yang ada di dalam tubuh Reggie. Lalu Dead Gaban menampakkan dirinya yang ternyata adalah seniornya Reggie bernama Tetsujin Mikage. Tetsujin Mikage diperankan aktor bernama Rai Fujita, yang dulu pernah berperan sebagai Kitazaki atau Dragon Openok, dan juga dia pernah berubah menjadi Kamen Rider Delta di serial apa? Kamen Rider Faiz, ya kan? Dan juga pada tahun berapa kemarin tuh, 2024 kah? Pada movie Kamen Rider Faiz 20 tahun anniversary Paradise Regain, ya kan? Di ruangan divisi arsip, Wei Amoy yang kaget melihat identitas Dead Gaban yang sebenarnya. Lalu si Date Datsuke menjelaskan bahwa Tetsujin Mikage dulunya dikenal sebagai Gaban Destiny. Di sisi lain, tepatnya di markas pusat, Pak Karel ternyata juga menyaksikan pertempuran Reggie dan yang lainnya melawan Dead Gaban. Pak Karel juga terkejut, ternyata dia baru tahu bahwa identitas Dead Gaban adalah Tetsujin Mikage. Lalu secara tiba-tiba salah seorang petinggi dari markas pusat muncul di layar monitor. Beliau menjelaskan kepada Pak Karel siapa itu Gaban Destiny. Dialah orang yang bisa menyelesaikan kasus besar pada insiden gugus bintang Miskatonic waktu dulu. Pada saat itulah dia menghilang. Kembali ke pembicaraan antara Tetsujin dan Reggie. Tetsujin menjelaskan bahwa kekuatan yang menyatu dalam dirimu namanya adalah Yami Makuru. Mendengar penjelasan dari Tetsujin tadi, Reggie pun merasa lega dan bangga memiliki kekuatan tersebut dikarenakan dirinya mampu melacak orang-orang jahat di alam semesta dengan kekuatannya itu, meskipun kekuatan tersebut berasal dari energi jahat. Ya, Tetsujin berkata, perasaan amarah yang terukir di dalam hati si Reggie ini menghidupkan emogi yang ada di dalam tubuhnya. Emogi itu adalah semacam apa, energi, ya kan, telah melampaui semua makhluk hidup yang ada di dimensi lain dan semua hukumnya. Nah, jadi istilahnya kan Reggie memiliki keistimewaan, yaitu tidak terkena hukum dunia lain, ya kan, seperti dia bisa bernapas dan hidup bebas di dunia manapun. Nah, seperti itu. Kemudian Reggie bertanya kepada Tetsujin, mengapa kau melakukan kejahatan sampai sekarang? Lalu Tetsujin menjawab, jika ingin mengetahui hal tersebut, ikutlah denganku. Nanti kau akan tahu apa arti dunia dari balik layar. Lalu Reggie pun mengambil keputusan untuk ikut dengan Tetsujin. Setelah itu, Pak Karel memerintahkan agar mengikuti pesawat Tetsujin yang masuk ke dimensi Mako. Setsuna dan Kunai juga ikut disuruh naik ke Cosmo Gabarion. Singkat cerita, pesawat Tetsujin sampai di depan markasnya dan pesawat Cosmo Gabarion telah sampai mengikuti pesawat Tetsujin. Di dalam Cosmo Gabarion, Setsuna memperingati Wei Amoy jangan keluar dari pesawat kecuali bagi mereka yang memakai combat suit. Kemudian, Wei Amoy berbicara kepada Date Daisuke bahwa kamu sudah mengetahui Reggie akan masuk ke markas musuh. Lalu Date Daisuke menjawab, ya, karena aku percaya dengan Reggie dan dia mencoba untuk mencari tahu siapa yang ada di balik Dead Gaban. Setelah pembicaraan selesai, Tetsujin yang mengetahui dirinya telah diikuti, lalu pesawatnya membalikkan arah dan menyerang Cosmo Gabarion. Di dalam pesawat Dead Gaban, Tetsujin menggunakan Nega Emogirnya agar Reggie tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu pesawat Dead Gaban berubah menjadi robot mecha. Kemudian Date Daisuke meminta izin untuk menggunakan Cosmo Gabarion menjadi robot mecha juga. Pertempuran antara robot mecha dimulai. Di sini robot mecha Dead Gaban lebih unggul secara kekuatan. Date Daisuke yang kewalahan menghadapi itu semua karena Dead Gaban terlalu kuat. Di saat tak berdaya, Tetsujin atau Dead Gaban berkata kepada Reggie, mereka semua akan mati di sini, yaitu di ruang Mako, demi menyelamatkan dirimu saja. Di saat mereka mati pada tragedi ini, duka dan amarah yang kau rasakan akan membangkitkan Yami Makuru sepenuhnya. Di saat waktu yang tepat, para unit mecha berdatangan membantu menyelamatkan mereka semua. Ternyata yang mengirim unit mecha tersebut adalah Pak Karel yang sudah meminta izin kepada kepala pusat. Kali ini kekuatan mecha Cosmo Gabarion bertambah kuat. Dead Gaban yang kewalahan menghadapi mereka semua. Kemudian Reggie pun akhirnya bisa bergerak karena dibantu oleh dua emolgirnya, yaitu Gekido dan Yukaider. Lalu dia menyerang Dead Gaban. Pada saat itu
Date Daisuke menghubungi Reiji agar segera keluar dari sana. Reiji yang tidak ingin keluar dari sana sampai dirinya menangkap Tetsujin atau si Dead Gaban. Lalu Tetsujin menggunakan senjatanya untuk berpindah ke dimensi lain. Reiji pun ikut mengejarnya. Singkat cerita, mereka tiba di buminya Multiverse L5109, yaitu dunianya Kiki dan Koto. Kiki dan Koto sedang berada di markasnya, melihat ada reaksi ruang Maku pada layar monitornya. Kemudian mereka menghampiri ke sana. Setelah sampai di lokasi tersebut, mereka pun melihat Reiji yang mau menghabisi seseorang. Di sisi lain, di dalam Cosmogabarion, Agi mendeteksi Reiji berada di bumi Multiverse L5109. Kemudian Pak Karel berkata bahwa di ruangan Maku penuh misteri, kemungkinan merupakan portal yang bisa terhubung ke semua dimensi. Dengan Cosmogabarion yang diaktifkan oleh gelombang positif, pasti kalian bisa melompat ke bumi lainnya. Kembali ke dunianya bumi Multiverse L5109, saat Reiji ingin menghabisinya, Tetsujin berkata, "Jika gurumu Shigato yang melakukan pengkhianatan seperti ini, ya kan? Apa kau akan melakukannya?" Nah, mendengar hal tersebut, Reiji pun menjadi ragu, ya kan? Kemudian Kunai yang baru sampai datang dan langsung ingin menghabisi Tetsujin. Dikarenakan sesuai perintah dari komandannya Kunai, jika Kunai telah mengetahui pelaku yang menyebarkan Nega Emogir kan, maka dari itu habisi saja orang tersebut. Nah, seperti itu. Namun di saat Kunai ingin menghabisi Tetsujin, lalu Reiji pun menghalanginya. Lalu Reiji berkata, "Urusan Tetsujin kan adalah tugasku untuk menangkap dan membawanya ke markas pusat di duniaku, ya kan?" Nah, seperti itu. Pada saat pembicaraan Kunai dan Reiji sedang berlangsung, lalu Tetsujin berkata, "Pinjamkan kekuatanku, wahai Azazonis yang agung." Kemudian secara mengejutkan tiba-tiba Tetsujin memiliki kekuatan yang dahsyat, lalu dia menghilang. Setelah itu Kiki dan Koto menghampiri Reiji dan Kunai dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dikarenakan Kiki dan Koto tidak tahu apa-apa. Lalu dengan rasa kesal dan kecewa, Kunai pun berkata, "Kau ini naif, Reiji." Di sisi lain, tepatnya di markas pusat, Pak Karel yang terkejut mendengar Azazonis yang dikatakan Tetsujin tadi. Lalu kepala tertinggi berkata, di balik Dead Gaban adalah percikan kejahatan yang berada di luar nalar. Namun itu juga merupakan esensi terlarang yang menegakkan tatanan. Nah, begitulah yang dimaksud kebenaran alam semesta. Lalu Pak Karel berkata, "Maka dari itu kita harus bersiap untuk operasi berskala besar." Dan berakhirlah episode 14 kali ini. Episode selanjutnya, kita difokuskan pada cerita Patran yang ingin mengejar prestasi agar bisa menjadi seorang Gaban. Nah, apakah Patran berhasil menjadi seorang Gaban dan menggantikan Reiji? Nah, saksikan saja episode 15 Gaban Infinity minggu depan. Ya, terima kasih telah menonton pembahasan saya sampai selesai. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan pembahasan pada video kali ini. Ya, itu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Toro Fans, urang Banua. Dadah.